amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi atau MK memberi kado istimewa di awal tahun 2025. Pada 2 Januari 2025, Lembaga Pengawal Konstitusi itu menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lantaran dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Selain itu, ambang batas 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Amar putusan yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo itu menjadi napas segar bagi denyut demokrasi di Republik ini. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan putusan MK tersebut merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan, semua partai politik peserta pemilu mendapat manfaat akses pada pencalonan presiden yang setara. Anak-anak Indonesia juga jadi lebih berani bermimpi menjadi presiden atau wakil presiden. Titi menyebutkan, sebelumnya telah ada 36 gugatan terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun kerap kandas di meja hakim. Setelah perjuangan yang panjang itu, Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan publik. Kini, siapapun punya peluang menjadi calon presiden atau wakil presiden tanpa dihalangi syarat ambang batas. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menjelaskan, rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berapapun besaran atau angka persentasenya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih dalam mendapatkan alternatif yang memadai. Selain itu, Mahkamah juga menilai pengalaman sejak penyelenggaraan pemilihan langsung yang diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah membuat rakyat mudah terbelah dan terjebak dalam pertikaian sosial yang berkepanjangan. Dalam putusan tersebut, Anwar Usman dan Daniel Yusmik menyatakan pendapat berbeda dari mayoritas hakim konstitusi. Mereka mempersoalkan para pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum. Menurut mereka, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian ialah partai politik peserta pemilu, serta warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dua hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Sementara itu, agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, Mahkamah Konstitusi memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional.